Baik Ibu dan Bapak sekalian, jemaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kami persilahkan untuk menempati tempatnya masing-masing. Mohon jaga jarak agar tidak terlalu rapat. Mohon juga dimanfaatkan space yang ada ini untuk tetap kita mencari kondisi yang lebih aman. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini untuk imam dan khotib akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Cecep Solihin SPDI. Sebelum acara kita mulai, tentunya ada beberapa yang perlu disampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam kita limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, aulia, para waliullah serta penerus perjuangan beliau hingga kepada kita semua. Alhamdulillah, kita semua sampai saat ini tetap bersyukur masih diberikan kenikmatan hidup lahir dan batin, terutama nikmat yang tak terhingga adalah masih melekatnya nikmat Islam dan nikmat iman sebagai perisai perjalanan hidup ini. Yang kami hormati pengurus RT 04 RW 12 Bumi Parahyangan Kencana, yang kami hormati panitia pembangunan Masjid Nurus Salam, yang kami hormati Bapak Ustadz yang akan memimpin kita sebagai imam dan khatib dalam melaksanakan rangkaian penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah beserta perangkat pendukungnya, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaah sholat Idul Fitri 1442 Hijriah yang diridhoi Allah. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami mewakili pengurus RT 04 RW 12 Bumi Parahyangan Kencana dan panitia pembangunan Masjid Nurus Salam menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah serta progres pembangunan Masjid Nurus Salam. Ibu, bapak, saudara-saudari jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, pelaksanaan rangkaian acara salat Idul Fitri 1442 Hijriah ini yang merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya diselenggarakan di RT 04 terselenggara berkat kerjasama pengurus RT 04 RW 12 Bumi Parahyangan Kencana, panitia pembangunan Masjid Nurus Salam, dan dukungan serta partisipasi semua warga RT 04 RW 12 Bumi Parahyangan Kencana dan sekitarnya. Walau dalam bayang-bayang wabah COVID-19, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan pasca acara ini tidak satupun jemaah yang terpapar wabah tersebut, sehingga kita semua tetap diberikan kekuatan, kelancaran, kesehatan selamanya. Kita akan tetap berupaya dan berikhtiar agar kita semua terlindung dan tentunya Allah bersama kita. Upaya tersebut berupa penerapan pola hidup sehat dan melaksanakan sebagaimana anjuran pemerintah dengan penerapan protokol kesehatan berupa penerapan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Insya Allah penyelenggaraan sholat Idul Adha, Idul Fitri, serta kegiatan religi lainnya di masa mendatang
akan diselenggarakan di masjid kita yang baru, yaitu Masjid Nurussalam, yang tentu saja kita berharap situasinya akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Terkait dengan program zakat fitrah yang merupakan kewajiban kita, semoga di masa mendatang bisa kita laksanakan pengelolaannya secara mandiri dan profesional, yang saat ini ke belakang masih menginduk ke Masjid Al-Hidayah RW 12 Bumi Parahyangan Kencana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kami sampaikan juga pada kesempatan ini berupa progres pembangunan Masjid Nurussalam yang saat ini sudah mencapai hampir 40%. Dapat kami sampaikan jumlah penerimaan donasi per 12 Mei 2021 adalah jumlah penerimaan tunai mencapai 89.483.500 rupiah. Jumlah penerimaan berupa bahan bangunan atau material senilai 87.954.000 rupiah. Untuk detail laporan penggunaan dana akan kami sampaikan kemudian sesuai SOP yang telah dirancang panitia, karena saat ini proses masih terus berjalan hingga pada saatnya nanti akan kami publikasikan. Tentunya kita berbangga dan bersyukur atas dukungan dan partisipasi semua pihak. Keinginan kita dapat terwujud jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Oleh karenanya, kami ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada pengurus RT 04 RW 12 Bumi Parahyangan Kencana, para donatur, jajaran panitia pembangunan Masjid Nurussalam, seluruh warga RT 04 RW 12 Bumi Parahyangan Kencana dan sekitarnya, serta semua pihak yang turut mendukung baik secara moral maupun material. Pembangunan masih harus menyelesaikan sekitar 60% lagi. Oleh karenanya tentu saja kami mohon bantuan, dukungan, partisipasi semua pihak dalam penyelesaiannya. Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jajaran panitia pembangunan Masjid Nurussalam yang dengan ikhlas menyisihkan gagasan, pemikiran, waktu, biaya, dan tenaga sehingga pembangunan ini mampu dikoordinasikan antar komponen dengan baik, kerjasama, transparansi, koordinasi, sinergi berjalan sesuai dengan SOP, terlepas dari kekurangan yang dimiliki. Terkait dengan keinginan sebagian warga dan donatur terhadap balancing laporan keuangan antara pemasukan dan pengeluaran kas atas pembangunan ini, maka mohon bersabar. Biarkan kami bekerja berjalan sesuai dengan voksi masing-masing, dan pada saatnya nanti akan kami laporkan secara transparansi baik kepada pihak terkait maupun secara publik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhir kata kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dari penyelenggaraan acara ini, atas penyampaian sambutan yang tentunya banyak kata-kata yang tidak berkenan. Diberitahukan juga untuk imam dan khotib pada kesempatan ini insya Allah adalah Bapak Ustadz Cecep Solihin SPDI dengan tema etika penghambaan dan estetika interaksi antar sesama sebagai pemersatu umat. Tak lupa juga kami menyampaikan himbauan khususnya terkait dengan syarat sahnya syarat Idul Fitri, diantaranya syarat Idul Fitri termasuk juga di dalamnya adalah khutbah. Itu adalah merupakan satu kesatuan yang menjadi syarat utama kesahan daripada penyelenggaraan salat Idul Fitri ini. Oleh sebab itu kami menghimbau satu, kepada ibu, bapak, saudara-saudari, pada saat acara berlangsung tidak diperkenankan untuk mengaktifkan handphone. Yang kedua, untuk bapak-bapak tidak diperkenankan untuk merokok. Yang ketiga, tidak diperkenankan untuk mengobrol sesama jemaah selama acara berlangsung. Dan untuk para ibu
para kaum perempuan agar pada saat pelaksanaan acara ini dari mulai sampai akhir untuk tidak membuka mukenanya, dan itu adalah merupakan syarat daripada kesahan rangkaian salat Idul Fitri. Terakhir kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah bidari dunya wa darul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya dengan penuh perasaan gembira kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memanjangkan usia kita sehingga di pagi yang ceria ini kita dapat berkumpul bersaf-saf memenuhi tempat yang berkah ini. Fajar tanggal 1 Syawal telah menyingsing di ufuk timur. Pada saat ini kita berada pada hari yang agung. Pada hari ini pula Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kemuliaan dan keagungannya, di mana seluruh umat bertauhid di segenap penjuru dunia bersedia untuk bangkit secara serentak, menggemakan dan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, la ilaha illallah, maka seyogyanya kita harus mengetahui di antaranya salah satu makna dari kalimat la ilaha illallah, yakni la khaliqa illallah, yang artinya tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasil dari keyakinan ini adalah munculnya kesadaran bahwa kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi kita, jabatan kita, ilmu kita, intelektualitas kita, kekayaan kita, kita adalah makhluk yang memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
kumandangkan tahmid, takbir, dan tahlil merupakan realisasi rasa syukur kita sebagai ungkapan kesadaran, kalimat keyakinan, serta merupakan panci-panci kemenangan dan kejayaan umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam suasana hati yang penuh kegembiraan ini, dengan segala kemewahan yang terasa dipaksakan, dengan segala keberlebihan yang sukar dibayangkan, dalam pesta semesta yang gegap gempita oleh gemuruh takbir kemenangan yang hingar-bingar meliputi seluruh angkasa raya, menggelora ke dalam jiwa hingga mendirikan bulu-bulu Roma. Mari sejenak kita melakukan perenungan pada hakikat makna ibadah yang telah kita lalui bersama, pada nuansa hati yang tak terkendali ini. Benarkah selama sebulan lamanya kita telah menjalankan ibadah puasa dengan penuh ketaatan dan kepatuhan, hanya mengharap ridhonya sebagai bukti meningkatnya kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Misi diciptakan manusia yaitu menjadi khalifatullah, menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia tiada lain dan tiada bukan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah dengan makna yang luas mengantarkan manusia menjadi insan yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita sudah mampu beribadah dengan baik, dengan takwa inilah manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan dan harga diri, atau mendapatkan izah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang telah mendapatkan izahlah yang pantas mengemban amanah sebagai khalifatullah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah mampu menjadi hamba yang menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, kita sudah baik dengan Allah, maka otomatis kita harus mampu menjalin hablum minannas yang baik pula, atau dinamakan dengan interaksi sosial dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dengan keindahan, dengan perbedaan yang indah. Oleh karena itu, kita harus mengetahuinya. Untuk memperoleh semuanya itu kuncinya adalah tetap berada pada diri kita sendiri. Ibda binafsi, kembali kepada diri kita sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita pun menyadari bahwa bagaimanapun kita, tidak pernah ada yang terbebas sama sekali dan tidak tersentuh oleh problematika kehidupan. Karena telah menjadi keniscayaan, kita harus berinteraksi, berhubungan dengan semua pihak yang tentunya syarat dengan perbedaan. Lalu, harus bagaimanakah kita menyikapi perbedaan-perbedaan itu? Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, persatuan dan tolong-menolong merupakan satu inti ajaran terpenting dalam agama Islam yang suci. Sedangkan perselisihan, perpisahan, dan bercerai-berai adalah sifat buruk yang dibenci agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu sekalian semua dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong atas pekerjaan dosa dan permusuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensinyalir dalam sebuah hadis, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana wa la yahilla lil muslimin ayyahjuru akhah fawqa salasati ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian semua saling membenci, menghasut, saling bertolak belakang, dan janganlah pula saling memutuskan tali persaudaraan. Jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara, dan tidaklah halal bagi seorang muslim menyeteru atau mendiamkan saudaranya hingga melebihi 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita yang jumlahnya 24 jam dalam sehari semalam, hampir semuanya habis untuk kesibukan urusan kepentingan kita sendiri. Pada umumnya kita pun tidak cukup punya waktu untuk mengurusi persoalan-persoalan yang tidak secara langsung ada kaitannya dengan kepentingan diri kita sendiri. Sehingga ketika muncul masalah agama, entah karena terdorong oleh jiwa, semangat dan kepedulian, kadang-kala bahkan seringkali kita segera menanggapi persoalan tersebut dengan tanpa menyempatkan diri untuk sekedar menengok sejauh mana tuntutan agama mereka sendiri mengenai bagaimana seharusnya ia menanggapi persoalan itu. Terlebih lagi dalam menanggapi persoalan yang menyangkut agama, kalaupun ada konsultasi sebelumnya, paling banter hanya kepada akal pikiran kita sendiri dan emosi atau itikat kelompok sendiri, hingga jarang sekali yang sampai kepada Allah Ta'ala untuk dan demi siapa mereka hidup dan beragama. Ambil saja contoh-contoh persoalan yang menyangkut ukhuwah Islamiyah dan muamalah bainan nas. Walaupun merujuk misalnya kepada firman Allah Ta'ala atau Rasulnya, biasanya terlebih dahulu kita kenakan kacamata hitam putih kita sendiri atau kelompok kita sendiri. Kita benci dahulu kepada teman kita misalnya, lalu kita cari dalil-dalil yang mengaitkannya dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Dengan demikian akan mudah kita mengambil keputusan saudara kita itu dibenci Allah. Karenanya perlu kita ganya, kita curiga dulu terhadap kelompok. Setelah itu dengan mudahnya kita mencari hujah atau argumentasi untuk membawa setiap gagasan atau bahkan sekedar pendapat dari kelompok tersebut. Mereka menganggap cara ini lebih mudah, tidak banyak menyita waktu ketimbang harus capek-capek mengatur strategi diri agar objektif, mengkaji masalah lebih jernih, utuh dan komprehensif, dan dengan lurus merujuk firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Tidakkah Allah menyuruh kita kaum mukminin untuk menegakkan kebenaran dan menjaga kesucian agama? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bukankah Allah sendiri melalui lisan Rasulnya menyuruh kita kaum mukminin untuk menjauhi prasangka-prasangka, mencari-cari kesan orang lain, dan menggunjing sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Hadirin jamaah Idul Fitri yang beriman, lalu ketika setiap kali muncul tanggapan atas berbagai persoalan kemasyarakatan, masalah bangsa atau bahkan agama yang kemudian nampak adalah budaya saling mendiskreditkan, saling mengkambing hitamkan,
atau mencari-cari pembenaran dan pembelaan atas kepentingan kelompok masing-masing. Maka siapakah yang paling bertanggung jawab untuk meluruskan semuanya itu? Menurut hemat saya, kita semua harus merasa punya tanggung jawab untuk itu. Kalau dituntut skala prioritasnya, tentu yang paling punya tanggung jawab besar adalah mereka yang mengaku pewaris para nabi atau para alim ulama, para intelektual, kemudian para pemimpin atau umaro, para pengamat masalah agama, masalah sosial, budaya, politik dan ekonomi, sampai akhirnya pada kita semuanya juga. Berbicara tentang khilafiyah atau perbedaan, atau katakanlah pertikaian di kalangan umat Islam, termasuk sebagian besar para tokoh pemimpinnya, lagi-lagi kita masih melihat sikap yang belum cukup dewasa, dan kita harus menunggu sampai kapan dalam menerima perbedaan. Dan sebagai pelerai kebingungan masyarakat yang diakibatkan oleh pertikaian di kalangan atas atau elit, di mana mereka sendiri tidak dapat menjelaskannya, lalu mereka pun berlindung dan menyitir dawuhnya para filsuf. Ikhtilafu al-immah rahmah, perbedaan para imam atau pemimpin itu suatu rahmat. Itu benar, tetapi saya khawatir jangan-jangan dimaksudkan untuk satu tujuan yang batil, kalimatul haqqin uridu bihal batil. Karena pada kenyataannya banyak di antara kita yang belum bisa menangkap rahmat Allah itu. Bahkan sebaliknya, justru tidak sedikit yang malah mengambil kesempatan untuk pamer ketidakmampuan dalam perbedaan, sehingga perbedaan apa saja yang mempunyai potensial kontroversial pada akhirnya hanyalah merupakan kendaraan yang dengan mudah dapat dikendarai sentimen yang sudah subur karena terus dipupuk. Oleh karenanya, para pemimpin dan orang-orang panutan kita harus mampu mengaplikasikan fatwa-fatwa yang terus mereka anjurkan, seperti mawas diri, bersikap adil, pengendalian diri, menjaga persatuan, saling tolong-menolong, dan seterusnya dan sebagainya. Termasuk sikap dewasa dalam menerima perbedaan. Sebab ada ungkapan Arab yang menyatakan, an-nasu ala dini mulukihim, manusia itu tergantung pada moral agama para pemimpinnya. Kalau panutannya ngawur, pengikutnya pun nabrak-nabrak juga. Kalau pemimpinnya kekanak-kanakan, bagaimana bisa diharapkan orang yang dipimpinnya menjadi orang yang dewasa? Kalau memang benar hal yang disebut terakhir terjadi, maka apakah yang bisa kita lakukan? Kira-kira tinggal doa, Allahumma hdina wa iyyahum. Semoga Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada kita dan mereka semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, yang target daripada pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, setelah kita melaksanakan ibadah puasa, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil dan bertasbih. Dan yang terakhir, target daripada melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah la'allahum yarshudun, supaya kita menjadi pribadi yang senantiasa mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mudah-mudahan kita semua ketika sudah mampu menjadi hamba Allah yang baik, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalin hubungan sosial yang baik juga dengan sesama manusia. Dan terakhir,
marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita semua, menerima zakat fitrah kita semua, menerima sholat kita semua, menerima infak sedekah kita semua, dan menerima seluruh rangkaian ibadah kita hendak di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang setimpal surga Allah, al-jannatun na'im. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, aku memohon kepadamu yang maha pemurah agar memperbaiki urusan agamaku dan urusan kita semua, yang mana agama merupakan benteng urusan kita. Begitu juga agar Allah memperbaiki urusan dunia kita, yang di dunia inilah kita sekarang hidup. Begitu juga Ha ha ha.